Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan, kami mampu melakukan segala tugas tanggung jawab kami di hari ini. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ayub 31 ayat 29 sampai 30. Tertulis demikian. Apakah aku bersukacita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam dunia bisnis startup sekarang ini ada persaingan yang begitu keras satu sama lain. Startup dengan model bisnis yang sama saling berlomba untuk menjadi juara, dan untuk itu mereka melakukan segala cara untuk mematikan startup yang lainnya. Ketika startup yang dianggap sebagai pesaing tumbang karena tidak dapat bertahan, mereka pun bergembira karena bisa mengalahkan. Bukan hanya dalam bidang bisnis, dalam hal yang pribadi pun seringkali terjadi peristiwa semacam ini. Saling melaporkan dan menghina, saling tuduh dan menghakimi melalui media sosial terjadi dengan motivasi mematikan karakter seseorang. Ketika yang seorang tumbang dan menderita, yang lain pun bersukaria. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang percaya dan yang hidup dalam kasih Tuhan, kita mempunyai perbedaan. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak bersikap yang demikian, baik dalam bisnis dan juga dalam hubungan sosial kita. Dalam Ayub 31 ayat 29 sampai 30 ini tertulis perkataan Ayub mengenai sikapnya yang tidak bersukacita karena kecelakaan yang dialami oleh orang-orang yang membencinya. Ia tidak bersorak-sorai ketika pembencinya mengalami malapetaka atau musibah. Ia juga tidak mau membuat dirinya berdosa melalui perkataan mulutnya. Ia tidak mengucapkan sumpah serapah terhadap orang lain yang tidak menyukainya. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita punya sikap yang demikian, yang memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang membenci kita? Ataukah sebaliknya kita memiliki kebiasaan mengucapkan sumpah serapah dan kutuk kepada orang-orang lain yang kita rasa sebagai yang berseberangan dengan kita? Dalam Lukas 6 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Jadi tidak hanya sekedar tidak membenci atau tidak mengutuki. Tuhan menghendaki kita mempunyai sikap hati yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih Tuhan kepada orang-orang yang memusuhi atau membenci kita. Kasihilah musuhmu. Ini merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan kecuali dengan kasih Kristus. Kita tidak dapat melakukannya dari diri kita sendiri. Kita hanya mampu karena pertolongan kasih Tuhan. Secara otomatis saudara, bila kita hidup dalam kasih Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan untuk dapat mengasihi orang yang memusuhi atau membenci diri kita. Mungkin dalam prakteknya kita jatuh bangun dalam hal mengasihi musuh, tapi kita akan terus dibaharui dan dikuatkan
untuk menjadi pribadi yang mampu mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu dari wujud mengasihi adalah mendoakan. Kalau kita belum pernah melakukan hal ini, lakukanlah saudara. Berdoalah bagi orang yang membenci saudara. Maka saudara akan merasakan dan mengalami sukacita sorgawi. Saudara akan mengalami kelepasan dari ikatan kemarahan, kepahitan dan sakit hati. Saudara akan mengalami damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bersukacita karena kemalangan pembenci kita. Jangan kita bersukaria karena kejatuhannya. Jangan kita mengucapkan kata-kata kutuk dan sumpah serapah, melainkan kasihi mereka dan doakanlah mereka. Sehingga ketika mereka berduka, kita pun merasakan duka cita. Ketika mereka bahagia, kita pun bahagia. Demikianlah saudara kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih yang sempurna. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, berkat dari firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami memiliki hati yang bersih dari segala kebencian, kemarahan, dan segala yang tidak baik. Kami belajar dari Ayub. Kami juga belajar dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kami juga belajar dari perintah firman-Mu ya Tuhan, agar kami tidak bersorak-sorai karena kemalangan dari orang-orang yang memusuhi kami. Kami tidak bersukacita karena malapetaka yang terjadi pada orang-orang yang membenci kami. Tapi kami memiliki hati yang sungguh-sungguh bersih, yaitu hati yang mengasihi seperti kasih-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang membenci kami. Dan tolong kami Tuhan untuk mendoakan mereka. Kami mau ya Tuhan memberkati setiap orang yang telah menyakiti, yang membenci dan yang memusuhi kami. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau mengasihi mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami tidak mau dibelenggu dengan segala akar pahit, segala kemarahan, segala kepahitan yang tidak dikenan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami selalu Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam berkat sukacita Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan jalan keluar bagi setiap mereka. Kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Berikan semangat baru kepada yang sedang berputus asa, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.